Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Galih Ansori dengan NIM 190443 di sini akan menjelaskan scheduling proses atau penjadwalan proses. Nah, apa sih scheduling proses itu? Scheduling atau penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Jadi penjadwalan proses itu berfungsi untuk menjadwalkan si proses tersebut gitu, kapan dilaksanakannya atau berapa lama proses tersebut harus berjalan. Nah, kemudian dari penjadwalan tersebut terdapat parameter bagus tidaknya dari sebuah penjadwalan. Yang pertama adalah adil atau fairness. Jadi di adil ini itu merupakan keadaan di mana proses-proses itu diberlakukan sama atau mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama, atau tidak ada proses yang tidak kebagian dari layanan dari proses itu sendiri. Semakin adil dari sebuah penjadwalan, maka penjadwalan tersebut dapat dikatakan baik. Nah, kemudian ada efisiensi. Efisiensi sendiri itu merupakan seberapa sibuknya pemroses. Jadi semakin sibuk pemroses, maka efisiensi dari penjadwalan itu akan semakin baik. Nah, kemudian ada waktu tanggap atau response time. Response time sendiri itu bagaimana respons dari program atau proses ketika diberikan perintah gitu. Semakin rendah response time, maka penjadwalan semakin bagus. Kemudian ada turnaround time. Turnaround time itu merupakan waktu yang dihabiskan oleh program saat masuk ke sistem sampai proses tersebut diselesaikan oleh sistem gitu. Jadi semakin cepat turnaround time, maka semakin bagus penjadwalan tersebut. Kemudian ada throughput. Throughput sendiri itu merupakan jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Jadi semakin banyak jumlah kerja atau proses yang dijalankan oleh pemroses dalam satu waktu, maka semakin bagus throughput-nya dan semakin bagus juga penjadwalannya. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama ada preemptive, yang kedua ada GS atau guaranteed scheduling yang merupakan contoh dari preemptive, yang kemudian yang ketiga ada non-preemptive, dan yang keempat atau yang terakhir adalah FIFO, first in, first out, yang merupakan contoh dari non-preemptive. Yang pertama yaitu preemptive. Apa itu preemptive scheduling process? Nah, preemptive itu berarti bahwa proses yang ketika diberi jatah waktu pemroses atau CPU dapat diambil alih oleh proses lain. Karenanya proses dapat disela bahkan jika proses tersebut belum selesai. Jadi ketika sebuah proses dijalankan, akan ada suatu kondisi di mana proses tersebut disuspend untuk membuat proses baru dijalankan gitu. Jadi proses yang sebelumnya itu akan berhenti terlebih dahulu dan kemudian proses yang baru itu dijalankan untuk efisiensi dan sebagainya gitu. Nah, si proses yang disuspend tadi itu akan berjalan kembali ketika jatah waktunya telah diberikan kembali gitu. Nah, kemudian ada contoh dari preemptive yaitu guaranteed scheduling. Selanjutnya itu pengertian dari guaranteed scheduling. Guaranteed scheduling dapat disebut juga sebagai fair share scheduling. Kenapa? Karena jika ada end user, maka setiap user itu akan mendapatkan 1/n dari CPU user. Misalkan ada 4 user yang menggunakan CPU yang sama, maka setiap user itu akan mendapatkan 1/4 dari CPU powernya itu. Nah, lalu bagaimana dengan proses
Nah, dalam proses sendiri juga itu sama. Dalam single user dengan n proses, maka setiap proses itu akan memiliki 1/n dari CPU time-nya. Nah, mari langsung masuk ke cara kerjanya untuk memperjelas. Yang pertama yaitu sistem harus mengetahui terlebih dahulu jumlah CPU time yang telah dimiliki oleh setiap proses. Nah, ini tuh untuk menentukan si sharing-nya itu sendiri, isi sharing untuk membuatnya itu menjadi fair share. Kemudian yang kedua yaitu menentukan CPU time yang seharusnya didapat dengan cara penghitungannya adalah time since creation per n, di mana time since creation itu merupakan jumlah CPU time dikurangi dengan activation time-nya atau arrival time. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu hitung rasio dari CPU time yang sedang digunakan dengan CPU time yang seharusnya didapat. Nah, ketika ditemukan rasionya, selanjutnya yaitu jalankan proses terlebih dahulu dengan rasio terendah. Nah, jika rasio sudah terpenuhi atau dalam artian sudah terpenuhi itu sampai ke 1/n dari CPU time, maka sistem akan berpindah proses ke proses selanjutnya. Nah, ini untuk contoh dari guaranteed scheduling itu sendiri. Di sini ada 3 proses, yaitu A, B, C, dengan terdapat arrival time-nya dan time use atau burst time-nya. Arrival time untuk A sendiri yaitu 0, untuk B 3, untuk C 1. Dan kemudian ada burst time-nya A itu 10, B itu 5, dan C itu 3. Bisa dilihat dengan penghitungan sebagai usage of CPU time, yaitu TE, dan didapat rasionya itu sendiri adalah time use atau burst time per usage of CPU time. Nah, bisa dilihat bahwa rasio dari proses A itu merupakan yang tertinggi dan rasio dari proses C itu merupakan yang terendah. Nah, karena rasio C merupakan yang terendah, maka proses C itu akan terlebih dahulu dikerjakan untuk memenuhi rasio yang diperlukan, karena seperti yang disebut di awal harus memenuhi 1/n dari CPU time. Ketika sudah dapat memenuhi rasio yang diperlukan, maka proses tersebut, atau lebih tepatnya penjadwalan dari guaranteed scheduling tersebut sudah selesai gitu. Nah, untuk kelebihan dari si guaranteed scheduling itu, yang pertama yaitu sangat adil, karena seperti yang dibilang tadi itu setiap proses akan memiliki CPU time yang sama gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu non-preemptive. Nah, apa sih non-preemptive itu? Non-preemptive itu sebenarnya kebalikan dari preemptive. Kalau preemptive itu dapat diambil alih oleh proses lain ketika dijalankan, maka non-preemptive itu proses yang sampai kapanpun itu tidak akan diambil oleh proses yang lain sebelum proses tersebut selesai terlebih dahulu gitu. Jadi ketika proses A dijalankan, maka proses B itu nggak akan jalan sebelum proses A itu selesai. Nah, gitu simpelnya. Nah, kemudian ada contohnya dari non-preemptive, yaitu FIFO, atau first in, first out. Nah, sistem kerjanya itu sangat simpel, di mana proses yang tiba pertama, maka akan dilayani pertama juga. Nah, gimana kalau ada proses yang datang bersamaan? Nah, ketika terdapat proses yang tiba dalam waktu yang sama, maka pelayanan itu akan dilakukan sesuai antrian. Nah, antrian ini dibuat oleh si pemroses atau sistemnya itu sendiri. Nah, maksudnya belakangan itu, ya ketika ada suatu proses yang berada di antrian paling belakang, maka si proses ini tuh akan harus selalu diam di paling belakang.
Jadi ya harus nunggu sampai semua proses yang di depannya selesai, baru si proses yang paling belakang ini dapat dijalankan. Nah, ini merupakan contohnya. Bisa dilihat bahwa terdapat 3 proses, yaitu A, B, C, dengan order pertamanya itu A, order keduanya itu B, yang ketiganya itu C. Jadi A itu akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa arrival time-nya itu dalam waktu 0, di mana ketika A dijalankan itu membutuhkan waktu eksekusi sebanyak 5 waktu, dan kemudian karena dia proses A itu pertama, maka dia tidak perlu membutuhkan waiting time atau WT, dan completion time-nya karena pertama 0 tambah 5 jadi 5. Kemudian turnaround time-nya juga sama 5. Kemudian bisa dilihat si proses B dan proses C itu melanjutkan yang dari si proses sebelumnya gitu. Jadi proses C itu melanjutkan setelah proses B selesai, proses B itu melanjutkan ketika proses A selesai. Jadi walaupun arrival time-nya itu dalam waktu 0, tapi dia itu tetap harus menunggu terlebih dahulu proses A selesai. Jadi sehingga si proses B itu harus menunggu 5 waktu, yang dimana itu merupakan waktu yang diperlukan untuk eksekusi proses A. Jadi ya si B itu jalan ketika proses A selesai, C itu jalan ketika proses B selesai. Nah, tetapi ya bisa dilihat di sini si turnaround time dari Vivo itu sangatlah tinggi. Bisa dilihat jumlahnya itu 34 dalam hanya proses yang sebenarnya memerlukan hanya sekitar berapa nih, 13 detik gitu kan. Nah, rata-ratanya itu 11. Jadi ya nggak efisien gitu. Nggak efisien ya, tapi lebih tepatnya tidak cocok untuk yang membutuhkan throughput atau turnaround time yang sedikit gitu. Apa sih maksudnya ya, jadi membutuhkan turnaround time yang banyak gitu di Vivo ini. Nah, kelebihannya Vivo sendiri itu, Vivo itu sangat adil. Jadi proses A itu bagaimanapun yang tadi itu, proses A itu tidak akan disalip oleh proses B. Jadi antrian pertama ya pasti dapat pertama, antrian kedua pasti dapat kedua gitu loh. Jadi nggak akan ada salip menyalip di antara antrian itu. Nah, kemudian Vivo juga memiliki efisiensi yang tinggi dalam penggunaan CPU, karena ya satu proses itu memiliki satu CPU gitu. Jadi semua CPU itu akan dimiliki oleh satu proses saja gitu kan. Dalam waktu tersebut gitu, dalam jangka waktu tersebut. Jadi ya efisiensinya tuh tinggi. Jadi CPU-nya bakal menggunakan resource-nya secara full gitu, secara maksimal. Nah, kemudian kekurangannya itu cukup banyak. Yang pertama itu ada response time-nya sangat tidak memuaskan, karena proses dapat menunggu lama. Seperti yang dilihat itu kan, tadi itu si prosesnya itu harus nunggu dulu A sampai B selesai, sehingga ya sangat kurang gitu kan. Jadi nambah lama lagi, padahal ada cara lain yang lebih baik gitu. Nah, kemudian TAT-nya juga sangat buruk dibandingkan dengan algoritma yang lain. Bisa dilihat tadi itu kan angkanya itu termasuk tinggi di TAT dari Vivo-nya itu sendiri. Nah, kemudian throughput-nya juga tidaklah bagus karena hanya satu proses yang dilakukan dalam satu waktu gitu. Ya, jadi throughput-nya kurang bagus juga. Jadi, kesimpulannya Vivo ini dilakukan ketika sebuah urutan antrian itu sangat-sangat diperlukan gitu. Jadi, nggak butuh response time yang cepat, nggak butuh TAT yang cepat gitu kan, nggak butuh throughput yang tinggi gitu kan. Hanya penjadwalan ini tuh digunakan ketika urutan dari antrian itu sangat-sangat diperhatikan gitu. Jadi nggak boleh adanya antrian yang terlewat atau di antrian yang terlewat lah gitulah pokoknya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.